Assalamualaikum anak-anak, selamat siang. Hari ini kita akan belajar mengenai penulisan naskah film untuk fase F, konsentrasi kalian produksi film. Untuk menjadi sebuah skenario atau skrip, kita harus melewati tahapan pengembangan skenario film, yaitu basic story atau ide cerita, kemudian bisa membuat premis atau logline, selanjutnya membuat sinopsis, dan harus melewati proses treatment berupa hasil akhirnya scene plot sampai menjadi sebuah skrip atau skenario film. Nah, basic story itu apa sih? Basic story itu isinya tentang keterangan tempat dan waktu, keterangan tokoh-tokoh yang muncul dalam cerita tersebut, problem utamanya apa, serta penyelesaiannya bagaimana. Isinya tidak lebih dari 1 halaman folio dengan spasi 1,5 menggunakan huruf Times New Roman dengan ukuran 12 poin. Ingat ya, isinya tokoh utama dan tokoh pentingnya siapa saja, kemudian plot utama dan masalah utamanya apa, kemudian klimaks dan bagaimana penyelesaiannya. Selanjutnya, kita akan membuat premis. Premis itu adalah landasan kesimpulan yang dijadikan alasan atau pemikiran. Menurut Sheffield, seseorang yang sangat amat menginginkan sesuatu namun menghadapi keadaan yang sulit untuk mendapatkannya. Rumusnya somebody wants something atau 3K, yaitu karakter, keinginan, dan konflik. Bisa juga nama tokoh dan karakter, plus tujuan, plus rintangan, plus resolusi. Premis berisi 1 kalimat. Ingat ya, rumusnya adalah somebody wants and something. Nah, ini contoh dari premis. Bisa kalian baca ya, mana yang termasuk somebody, mana yang termasuk wants, mana yang termasuk something. Ingat rumusnya, somebody want something. Bisa juga kalian membuat logline selain premis. Logline itu apa sih? Lebih panjang dari premis. Menceritakan elemen-elemen penting berupa 1 paragraf dan berisi 3 kalimat. Kalau tadi premis hanya 1 kalimat, kalau logline 3 kalimat. Kenapa harus 3 kalimat? Nanti kita bahas di selanjutnya. Selanjutnya, setelah membuat logline, kita lanjut ke sinopsis. Sinopsis ini isinya berupa garis besar jalan cerita. Tokoh-tokohnya dijabarkan, ada protagonis, antagonis, dan tokoh lainnya. Kemudian terdapat masalah utamanya dan masalah-masalah penting yang berpengaruh pada jalan cerita. Kemudian motif utama dan motif pembantunya apa? Klimaks dan bagaimana penyelesaiannya. Bisa juga diakhiri dengan kesimpulan. Sinopsis ini berisi 3 paragraf. Kalau tadi logline 1 paragraf dengan 3 kalimat, kalau sinopsis berisi 3 paragraf. Kenapa? Nanti kita bahas ya. Selanjutnya, kita bahas penokohan dulu dari sinopsis.
Untuk tokoh utama dan tokoh pendukung ini, kita harus menjabarkan secara jelas karakteristiknya. Baik ciri fisiknya, psikisnya, maupun falsafah hidupnya. Usianya berapa? Bagaimana penampilannya? Gayanya seperti apa? Bagaimana wataknya, karakternya, dan sebagainya. Nama itu dijelaskan sampai mulai dari nama lengkap, nama panggilan, identitas lainnya, dan sebagainya. Kemudian ada culture-nya bagaimana. Sukunya apa, agamanya apa, bahasanya apa, statusnya bagaimana. Kemudian juga ada skill atau keterampilannya, dia mampu apa, ahli apa, berpengalaman dalam bidang apa. Kemudian juga fisiknya, berat badannya, bentuknya, tingginya, ciri khusus, kulitnya bagaimana, rambutnya bagaimana, mata, dan sampai gayanya seperti apa. Kemudian ada ciri psikologisnya, sifatnya bagaimana, emosinya bagaimana, apakah ada trauma, masalahnya apa, dan tujuan hidupnya apa. Kemudian ada sosialnya, kelasnya bagaimana, ekonominya bagaimana, pekerjaannya bagaimana, tempat tinggalnya seperti apa, keluarganya bagaimana, dan tempat teman dekatnya seperti apa. Kemudian juga ada personalisasi lingkungan, isinya mengenai pendapat mengenai tokoh lain. Nah, kita bahas struktur dramatik yang tadi kita sebutkan ya. Struktur 3 babak ini biasa digunakan juga oleh film-film dari Hollywood. Pertama kali dikenalkan oleh Aristoteles pada masa kerajaan Yunani. Konsep ini dilakukan secara turun-temurun di berbagai jenis kegiatan storytelling. Namun berkembang dan disempurnakan oleh Sylvie dalam bukunya yang berjudul Screenplay. 3 babak ini dikenalkan dengan babak 1, itu berisi tentang pengenalan mengenai karakter tokohnya dan latar belakangnya. Kemudian babak 2 ini berisi tentang konflik-konflik yang akan dialami oleh tokohnya. Kemudian di babak ketiga ini berisi mengenai apakah masalahnya bisa dihadapi oleh tokoh utama ataukah tokohnya gagal dalam mengatasi masalah tersebut. Nah, mengapa tadi di premis itu harus 1 kalimat, kemudian logline itu 1 paragrafnya harus 3 kalimat, atau di sinopsisnya minimal 3 paragraf. Oke, kita bahas ya. Kalau kalian buat logline, kemudian 1 paragraf, 1 kalimatnya itu berisi tentang babak 1. Kemudian kalimat keduanya berisi tentang babak 2, kemudian kalimat ketiganya berisi tentang babak 3. Sama pun untuk sinopsis, kenapa 3 paragraf? Paragraf satunya berisi tentang babak 1, kemudian paragraf keduanya berisi tentang babak 2, dan paragraf ketiganya berisi tentang babak 3. Itu ya.
Nah, selanjutnya, sebelum menjadi naskah, kita harus melewati treatment dulu. Treatment ini ada di bagian development. Itu tahap pengembangan. Ini isinya kalian masih bisa berubah-ubah ya, mengubah-ubah urutan kejadian, dramatiknya mau seperti apa, penataannya, urutannya, peristiwa-peristiwanya, maupun cara penyampaian informasinya bagaimana. Selanjutnya, tadi yang kita bahas di proses development atau pengembangan skenario itu dilakukan oleh triangle, terdiri dari produser, sutradara, dan penulis naskah. Isinya mengenai perencanaan, referensi, dan riset. Itu harus kuat. Layak atau tidak cerita kalian untuk diangkat menjadi sebuah film. Ingat ya, triangle system ini terdiri dari sutradara, penulis naskah, dan produser. Nah, setelah ini selesai, kalian bisa lanjut untuk menjadi skrip atau skenario. Skrip ini hurufnya menggunakan font Courier atau Prestige Pica ukuran 12 poin. Nah, hari ini yuk kita belajar membuat skenario dengan tahapan pengembangan yang tadi. Sampai jumpa.